anak mati jelas. Tapi walaupun seorang istri tidak memegang otoritas talak, kalau seorang suami tidak menjalankan hak dan kewajibannya, boleh seorang istri menggugat cerai suaminya kalau tidak menjalankan tugas dan kewajibannya. Dan hanya nafkah batin itu, hanya nafkah batin saling cinta tresno gelana boten. Nafkah batin adalah seorang suami mengajarkan bab haid kepada sang istri. Kalau ibu sebagai seorang istri sampai detik hari ini gak diajari bab haid, berarti suami utang narasi wedok, dan di akhirat Anda sebagai seorang istri boleh nagih kepada seorang suami. Jangankan saya seorang public figure, putrinya Jenika kudu milih. Hello, nek aku milih, jangankan jenengan Pak Lurah ditawari kono gak kok kalau puni gelem banget. Kan kudu milih Pak, nek gak milih yule grandongan maka di dalam ikatan pernikahan itu ada yang disebut mahrul misli. Dan lo pakai sakit ini mahrul misli, kini ku gede cilik mahar disesuaikan dengan kemampuannya pengantin kakung. Contoh, aku kan Lurah Lurah Pak Yai dalam yang terang mahar wonten Tlatah Sumbersari mereka rata-rata 7 juta. Niki bahasa isyarah nih. Nek ngeten niki dalem mboten saged ngeceti nih. Kudu dioceti karo Mbak Yai. Oke, ngeten niki Pak. Ini teng Kalimantan Selatan, kula pernah jeneng mriku. Dan saya double riset dadakan. Di sana mahar rata-rata 9 juta, guys. Kenapa di Kalimantan Selatan rata-rata adalah 9 juta? Karena di sana komoditasnya adalah pendapatannya dari kelapa sawit, bos minyak. Yang kedua rata-rata pengusaha, bos iler. Iler itu sembarang iler manok wae. 1 kilogram iler manok paling murah 9 juta. Paling mentok harga tertinggi 29 juta per kilo, ekspornya ke negara Cina. Kalau sudah masuk ke restoran hotel bintang 5, satu menu yang dihargai 3,9 juta iler. Oh, sampai aku iler sampai. Aku kalian dari Mekah rata-rata mahar di Kalimantan Selatan 9 juta. Tapi Pak Lurah namun dikametan lagi isyarah sak kemampuane calon pengantin lanang kita datang banget lho lakine gone Sumbersari. Niki digambaran mau tak? Mahar ke Sumbersari umpama 5 juta. Berarti calon pengantin kampungnya akan mendapatkan perawan gadis wonten ing Sumbersari itu pirsa. Antuk maring mahar tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah dari standar 5 juta di Sumbersari. Karena kalau terlalu mahal atau terlalu murah dari standar 5 juta, nanti jatuhnya hukum kepada makruh tanzih. Napa niku makruh tanzih? Makruh yang mendekati haram. Contoh, demi anak wedok ayu gede dulu cek kuning irungnya bagir dipati belalak putih putih irungnya pincis nggak tipis meringis sampai akhirnya nanti sengok dipakai olah bubur saking ayune bapak nganti wedok ngucap iki mergo anak wedok ayu ngajine pinter sekolah tekan kuliah iki nek mahare ora 100 juta tak lepas. Iki tetap jatuhnya makruh tanzih. Gini kok makruh mendekati haram Pak. Dong foto-foto 5 juta, jalurnya 100 juta yo. Nongko gadis nih gone Sumbersari jadi perawan tua kabeh wis ngomong. Puas. Kalau terlalu murah dari standar 5 juta juga nggak boleh. Kalau standar 5 juta, terlalu murah dari 5 juta nggak boleh. Contoh, walaupun nikah hanya cincin terbuat dari besi sah nikahnya, tapi kurang syarat maharnya. Di Jawa Timur kejadian ada seorang perempuan menerima mahar hanya sebuah linggis, guys. Sah nikahnya, tapi kurang syarat
baharnya. Kalau cuma sebalikis tetap makro tanzih, mesti tangganya dong rasanya nek kupingnya kandel iman kuat gak masalah, tapi makro tanzihnya kalau terlalu murah dari standar apa malah kok mahal linggis. Ketika berumah tangga terbentur satu masalah mesti si wedok model-model apa malah mau linggis sampai bersih sampean wedok ngucap apa jadi bocornya aku sakakan kok elingan sampai bocoran aku kan modal kolot-kolot dong suaminya gak terima jabe modal kolot-kolot tadi kan mau linggis makruh tanzihnya di situ. Itulah kenapa otoritas talak niku dipegang oleh seorang kepala rumah tangga niku seorang suami. Karena wong lanang dianugerahi oleh Allah sifat oleh Gusti Allah 86% mikirin wong lanang karo logika, selebihnya nembe pakai rasa. Wong lanang 86% secara psikis mikirin pakai logika. Nikulah kenapa wong lanang rata-rata jengkel mesti menang. Ben boten gampang ucap kalah, Pak. Karena wong lanang jengkel rata-rata menang. Dan tidak orang lanang kok jengkel dan itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang jengkel lanang kora, lanang kok kabeh lemes. Tapi secara ilmu psikis wong wedok 86% mikirnya pakai rasa, emosionalnya wong wedok itu tinggi. Dari 100% badan seorang perempuan 10%-nya tulang, 10%-nya adalah daging, dan 80%-nya adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istrinya sedang marah, suaminya sedang bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Lo wedok orang-orang kebuatan diparingi otoritas talak karena pakainya emosi. Nek jengkel mesti rata-rata lo wedok jaluk cerai. Gak bepok, gak kini lah. Lo wedok nek lagi nesu mesti jaluk cerai. Gak bepok, gak kini lah. Singlana lagi jengkel nesu. Lagi amarahnya meluap-luap wis nyekel piring. Syukur alhamdulillah piringnya ini kurang dibanting. Si mana nyekel piring mesti macam ngucap banting ini. Rata-rata ibu rumah tangga dia lagi si mana wis nyekel piring ngucap banting ini Pak. Dia boten nanti berkorong yang 526 suami dan Bojonegoro mengalami istrinya secara berjamaah mati jelas. Tapi walaupun seorang istri tidak memegang otoritas talak, kalau seorang suami tidak menjalankan hak dan kewajibannya, boleh seorang istri menggugat cerai suaminya kalau tidak menjalankan tugas dan kewajibannya. Dan hanya nafkah batin itu, hanya nafkah batin saling cinta tresno belamang, bukan nafkah batin adalah seorang suami mengajarkan bab haid kepada sang istri. Kalau ibu sebagai seorang istri sampai detik hari ini gak diajari bab haid, berarti suami utang narasi wedok, dan di akhirat Anda sebagai seorang istri boleh nagih kepada seorang suami. Wedok lebih perkarani orang ngerti mandi dah, maka tanggung jawab penuh oleh seorang suami dunia nanti akhirat. Nanti menghormati ahli-ahli ini bocah ahli pusrek bayi ikut tanggung jawab seorang suami. Keterangan yang terkitab majmu kitab nambah soleh karat ngurusi ahli pusrek anak itu kewajiban pengaman. Maka kalau ada seorang laki-laki ketika ijab kubur dia menangis dan meneteskan air mata, berarti dia tahu tanggung jawab resiko itu orang nanti gede. Orang milik harus milih, jangankan saya, putri Anda pun kalau nikah harus milih orang yang punya agama. Walaupun seorang santri benar-benar ngaji kitab, nangis ngaji kitab nikah mesti bisa nyambut gawe. Ini berkait dari santri, bisa apa? Setengah apa?
Soalnya ngeten Pak, kan kalau minggat jam kali, nanti pun perjanjian kali panitia, kalau naik jam 2 turunnya ada 4 kados minggu bahasanya. Jadi jam-jam masih kawan, kan perjanjian ini mau buat kecaman kuno Pak. Pulang pun 2 hari belum pulang ke rumah tadi pagi di Rawasari Pak. Saking Rawasari pindah mungkin, saking Reki makin dalu tes kita gini kendang mulai tiap kita pulang senengakan iku Mbak. Terus niki dibagi-bagi kali, bagian sholat asar dengan itu. Bagi kabit kalau tangan kabit kalau kali ngendikan mumpuni bocah lenjeh temen aku kan gitu kurang dikit hasilnya seseniki jadi kalau ngomongin ke bapak mama ibu lo ngebutan barang lenjeh bu jadi siang niki nih termasuknya kalau kemarin nih cuma kadang-kadang rumah ya karena lenjeh orang lihat pakai jamaah maksudnya sangat Niki jamaah memang berjubel dan banyak yang luar biasa. Memang panitia menghentikan tidak narik infak sedekah. Infak tadi itu hanya infak rutinan biasa. Terus memang sengaja kami pameran memiliki nota kali pengawasan. Terus alhamdulillah Niki berarti memang masyarakatnya sudah menyiapkan lampu dan blok nimbali blok itu nunggu sampai 2 tahun setengah. Nah dari waktu bakaran nanti mau saya kira untuk kalau itu tamu sangat bagus berkawan-kawan memang lagi khusus kami pengawasan tapi memang mulai kasih suka sholat asar seperti bagian pertama tepuk tangan dulu dong ngaji rutinan tapi ditokokkan karena melawar sehingga guru-guru punya panitia ini pun berkait doa kalian supaya jangankan saya seorang public figure putrinya Jenatika ikut milih hello ya aku memilih jangankan jenengan Pak Lurah ditawari kalau gak mau kalau punya gelap banget aku tuh milih Pak gak milih yaudah gerambongan maka di dalam ikatan pernikahan itu ada yang disebut mahrul misli dan apa fakir sakit ini mahrul misli kini ku gede cilik mahar disesuaikan dengan kemampuannya pengantin kakung contoh aku kan tak lurah Badura Pak Yai dalam yang diterang mahar wonten kelapa sumber sari mereka rata-rata 7 juta niki bahasa insyaallah ini ngeten niki dalam buatan sakit ngecet ini udah dioceti lah Mbak Yai oke ngeten niki Pak ini teng Kalimantan Selatan kalau pernah jeneng mereka dan saya double riset dadakan di sana mahar rata-rata 9 juta guys kenapa di Kalimantan Selatan rata-rata adalah 9 juta karena di sana komoditasnya adalah pendapatannya dari kelapa sawit bos minyak yang kedua rata-rata pengusaha bos iler itu sekarang iler mano 1 kilogram iler mano paling murah 9 juta paling mentok harga tertinggi 29 juta per kilo ekspornya ke negara Cina kalau sudah masuk ke restoran hotel Bintang 5 satu menu yang dihargai 3,9 juta iler sampai aku iler sampai aku kalau iler dari megang rata-rata mahar di Kalimantan Selatan 9 juta tapi Pak Lurah namun 3 meter lagi isyarah sak kemampuannya calon pengantin lanang Pak banget lho ini gue sumber lari
Niki digambaran nonton. Mahar bersumber sari umpama 5 juta. Berarti calon pengantin kampungnya akan mendapatkan perawan gadis wonten ing sumber sari itu pirsa. Atau kemarin mahar tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah dari standar 5 juta di sumber sari. Karena kalau terlalu mahal atau terlalu murah dari standar 5 juta, nanti jatuhnya hukum kepada makruh tanzih. Napa niku makruh tanzih? Makruh yang mendekati haram. Contoh, demi anak wedok ayu gede dulu cek kuning irunge balir dipate belalak putih irunge pincis kabeh tipis meringis-meringis. Sampai akhirnya sengok kita ke olah kubur. Saking ayune bapake nganti wedok ngucap iki mergo anak wedok ayu ngajine pinter sekolah tekan kuliah iki nek mahar ora 100 juta ra tak lepas. Iki tetap jatuhnya makruh tanzih. Gini kok makruh mendekati haram Pak. Wong foto-foto 5 juta, jaluke 100 juta yo. Mengko gadis ning gone sumber sari dadi perawan tuwa kabeh wis ngomong. Puas. Kalau terlalu murah dari standar 5 juta juga nggak boleh. Kalau standar 5 juta, terlalu murah dari 5 juta nggak boleh. Contoh, walaupun nikah hanya cincin terbuat dari besi sah nikahnya, tapi kurang syarat maharnya. Di Jawa Timur kejadian ada seorang perempuan menerima mahar hanya sebuah linggis gamis. Sah nikahnya, tapi kurang syarat maharnya. Kalau cuma sebalikis, tetap makruh tanzih. Mesti tanggalnya dong rasanya nek kupingnya kandel iman kuat gak masalah, tapi makruh tanzihnya kalau terlalu murah dari standar apa mulai kok mahal linggis ketika berumah tangga terbentur satu masalah mesti si wedok model apa mulai mau linggis sampai bersih sampean wedok ngucap apa jadi bocornya aku samakan kok telingan sampai bocor aku kan modal kolok-kolok suaminya nggak terima jabe modal kolok-kolok tadi kan malah linggis makruh tanzihnya di situ. Itulah kenapa otoritas talak niku dipegang oleh seorang kepala rumah tangga niku seorang suami. Karena wong lanang dianugerahi oleh Allah, sifat oleh Gusti Allah 86% mikire wong lanang karo logika. Selebihnya nembe pakai rasa. Wong lanang 86% secara psikis mikire pakai logika. Nikulah kenapa wong lanang rata-rata jengkel mesti menang. Ben boten gampang ucap kalah, Pak. Karena wong lanang jengkel rata-rata menang. Dan tidak orang lanang kok jengkel cerai dan itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang temenan kok ora. Lanang kok ngelakuin lemes. Tapi secara ilmu psikis wong wedok 86% mikirnya pakai rasa, emosionalnya wong wedok itu tinggi. Dari 100% badan seorang perempuan 10%-nya tulang, 10%-nya adalah daging, dan 80%-nya adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istrinya sedang marah, suaminya sedang bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Ngomong wedok orang-orang pembuatan diparingi otoritas talak karena pakainya emosi. Nek jengkel mesti rata-rata wong wedok jaluk cerai. Gak bepok, gak kini gimana? Wong wedok nek lagi nesu mesti jaluk cerai. Gak bepok, gak kini gimana? Si lanang lagi jengkel nesu, lagi amarahnya meluap-luap wis nyekel piring. Syukur alhamdulillah piringnya ini kurang dibanting. Si lanang nyekel piring mesti macam ngucap paten ini rata-rata ibu rumah tangga dia lagi si lanang wis nyekel piring paten ini piye boten nonton perkara nempel 526 suami teng Bojonegoro menalak istrinya secara berjamaah anak nanti jelas
Tapi walaupun seorang istri tidak memegang otoritas talak, kalau seorang suami tidak menjalankan hak dan kewajibannya, boleh seorang istri menggugat cerai suaminya kalau tidak menjalankan tugas dan kewajibannya. Gak hanya nafkah batin itu, hanya nafkah batin saling cinta tresno gelama, bukan. Nafkah batin adalah seorang suami mengajarkan bab haid kepada sang istri. Kalau ibu sebagai seorang istri sampai detik hari ini gak diajari bab haid, berarti suami utang narasi wedok, dan di akhirat Anda sebagai seorang istri boleh nagih kepada seorang suami. Wedok lebih bakaran orang ngerti mandi niladah, maka tanggung jawab penuh oleh seorang suami dunia nanti akhirat. Nanti menghormati area ini bocah aliku serek bayi niku tanggung jawab seorang suami. Keterangan yang kitab Majmu, kitab Mbah Saleh Barat, ngurusi aliku ser anak dhewe kewajiban wong lanang. Maka kalau ada seorang laki-laki ketika ijab kubur dia menangis dan meneteskan air mata, berarti dia tahu tanggung jawab resiko itu wong lanang gede. Orang milik harus milik. Jangankan saya, putri Anda pun kalau nikah harus milik orang yang punya agama. Walaupun seorang santri benar-benar ngaji kitab, nangis ngaji kitab nikah mesti bisa nyambut gawe. Ini berkait dari santri sama kakak. Setengah kakak soalnya ngeten mah, bukan tuh minyak jam kali, nanti pun perjanjian kali panitia, kalau naik jam 2 turunnya tengah 4 kados niku bahkan jadi jam-jam masih kawan kan perjanjian ini mau dicampur kuno kan pulang pun 2 hari belum pulang ke rumah. Tadi pagi di Rawasari pak, saking Rawasari pindah bukit, saking lagi makan daru tes kita gini kendang mulai tiba pulang akan dikumbar, terus lagi dibagi-bagi lokale, bagian sholat asar dengan itu. Bagi kabit lalu tangan kabit paling kali ngendikan. Mumpuni bocah lenjeh temen aku kan gitu kurang dikit hasilnya sedikit jadi kalau ngomong itu bapak mama ibu loh membuat barang lenjeh bu jadi siang ini termasuknya kalau kemarin ini cuma kadang-kadang rumah ya karena lenjeh orang lihat pakai jamaah maksudnya saya sangat sedikit jamaah memang berjubel dan banyak yang luar biasa. Memang panitia menghentikan tidak narik infak sedekah. Infak tadi itu hanya infak rutinan biasa. Jadi memang sengaja lalu kamera memiliki motor kali pengawasan. Terus alhamdulillah, lagi berarti memang masyarakatnya sudah menyiapkan lampu dan blok nimbali blok itu nunggu sampai 2 tahun setengah. Nah dari waktu bakaran nanti mau saya kira untuk kalau itu terlalu sangat bagus berpengalaman memiliki khusus kali pengawasan tapi memang mulai kasih supaya sholat asar seperti bagian tertentu. Tepuk tangan dulu dong. Ngaji rutinan tapi ditokokkan karena malam sehingga guru punya panitia ini pun berkait doa kalian sedaya.